Selamat malam, Sobat Berbagi. Malam ini kita akan menelusuri tempat-tempat yang diyakini oleh warga adanya aktivitas gaib. Ingin tahu kelanjutannya? Pantengin terus channel kami, Pengen Sibuk. Penelusurannya kita akan mengikuti Pak Agus. Sekarang pukul berapa? Sekarang jam menunjukkan pukul 11:30 ya. Setengah 12 malam. Kita akan memulai penelusurannya, guys. Iya. Oswald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Berbagi, tadi kita sudah melakukan penelusuran didampingi oleh Pak Agus. Kebetulan beliau adalah salah satu yang cukup memahami terkait dengan fenomena-fenomena mistis. Nah, untuk tahu kelanjutannya, mari kita coba berbincang dengan Pak Agus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Damang Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama, kenapa tadi kita memilih tempat ini Pak untuk dilakukan penelusuran? Apa ada cerita sebelumnya? Memang cerita sebelumnya hanya sebagai informasi saja dari semua pedagang yang sering melihat penampakan informasinya seperti makhluk halus ya. Oke. Gitu. Namun setelah diselusuri dari awal sampai akhir, nampaknya enggak ada. Nggak ada sama sekali. Iya. Ditakutkan menjadi menakut orang-orang. Oke. Jadi takut orang-orang, ternyata ya tidak ada seperti itu kenyataannya. Tidak ada. Tapi biasanya kalau dari menurut pengalaman Pak Agus nih, biasanya apakah memang makhluk-makhluk itu bisa menampakkan Pak, atau seperti apa? Sebetulnya sih namanya jin ya, bisa menampakkan di mana saja, di tempat mana aja. Namun hanya kita saja yang
harus waspada, harus kuat, dan nggak boleh takut. Karena biar bagaimanapun juga namanya makhluk halus juga tetap kan makhluk yang maha kuasa ya. Iya, Betul. ciptaan Allah ya Pak ya. Tuhan. Iya. Iya. Sama gitu. Cuman hanya berbeda alam saja. Iya. Banyak yang menampakkan, ada juga yang tidak. Oke. Biasanya kalau nampakin itu teh Pak, apakah memang karena keinginan si makhluk itu sendiri atau memang sengaja dipanggil Pak? Dibilang sengaja sih tidak, dibilang dipanggil juga sih tidak. Kadang-kadang hanya suatu kebetulan. Oke. Apabila dia menampakkan diri ya kita bisa melihat. Oke. Dan apabila kita panggil juga kadang-kadang nggak datang kan gitu. Oke. Itu hanya suatu kebetulan apabila menampakkan diri. Kalau kata orang Sunda mah disebutnya itu kawenehan ya Pak. Ya, kalau Kawenehan. Sunda, kawenehan. Iya, Kenapa nggak bahasa Sunda bagus? kewenehan ya. Kawenehan. Ya, kalau bahasa Sunda dianggapnya kawenehan. Namun kawenehan itu nggak semua orang bisa melihat kan. Oke. Hanya sebagian orang yang bilang kawenehan itu. Iya, iya, iya. Pak Gus, kalau misalnya nih ciri-ciri tempat yang kemungkinan besar di situ banyak makhluk halusnya nih Pak Gus. Apakah ada semacam auranya jadi berbeda pada saat kita masuk, atau misalnya ada hal-hal ganjil yang tiba-tiba ada suara yang ketawa atau mungkin yang menangis tiba-tiba gitu. Ya itu Gimana? tergantung tempatnya. Hmm. Tempatnya seperti apa? Misalnya tempatnya yang rumah kosong terbengkalai. Oke. Nah, mungkin di situ mungkin itu pasti ada. Oh. Ya. Cuman di situ jenisnya bermacam-macam. Biasanya rumah yang terbengkalai itu kisaran tahunan atau bulanan? Tahunan. Tahunan Ya, ya. tahunan yang tidak terawat, yang tidak terurus, terbengkalai. Kadang-kadang keluar rumput-rumput yang tinggi-tinggi. Oh iya iya. Oke. Semak-semak belukar gitu ya. Semak. Biasanya yang terbengkalai seperti itu pasti itu ada. Itu teh mereka teh memang suka menempati ruang yang kosong itu. Ya suka, karena dari segi pandangnya tempat itu kan sepi, sunyi, ya, tidak oke. ada orang aktivitas orang, kan. Jadi enak untuk didiamin. Namun kalau kita menyelusurinya, mungkin apabila malam atau sore pasti terasa auranya itu keluar. Nah, dari situlah bisa ya nggak bisa merasakan merinding. Oh, jadi kadang suka tiba-tiba merinding gitu ya? Merinding tiba-tiba atau jalan lewat rumah situ merinding. Itulah ciri-cirinya. Kayak wangi-wangian Pak Gus, kayak misalnya Wangi-wangian wangi-wangian kadang-kadang juga ada. Kecium gitu. kecium wangi atau Kecium tahu wangi bau. atau kecium bau bangkai juga ada. Itu teh karena apa sih Pak? Biasanya apakah memang itu teh aroma dari si makhluk itu Aroma atau gimana Pak? dari makhluk seperti itu. Oh. Makhluk seperti itu aromanya bermacam-macam. Ada yang bau, ada yang wangi, kan gitu ya. Oh. Wanginya wangi bunga-bungaan, baunya bau kayak bau bangkai. Alah. Itulah. Tapi tempatnya itu tempat-tempat yang tertentu yang tadi dikatakan rumah terbengkalai. Kalau rumah-rumah biasa yang nggak ada sih. Kayak gudang-gudang gitu ya, atau Bisa pabrik-pabrik juga kalau di bekas. gudang itu biasanya ya kayak kunti lah, Oh, oke. kayak kunti-kunti kayak gitu. Biasanya. Nah, tadi Pak penyebutan kan suka ada yang nyebut pocong, ada yang nyebut makhluk-makhluk halus itu kan ya kalau Nama-namanya dibagi banyak ya? nama-namanya kan ada pocong, yang kita familiar lah ya. Ada pocong, ada kuntilanak, Ada genderuwo. Itu tuh apakah memang sebutan saja atau memang karena Bentuknya. atau ininya Pak? Memang itu hanya suatu sebutan saya ya. Pocong ya jelas itu kan pocong kan ya. Nah, kayak kuntilanak. Siapa yang memberikan nama kuntilanak? Ya. Sampai saat ini nggak ada yang tahu siapa yang Ya, memberikan awal mula kuntilanak. natenya Pak. Awal mula dari nama kuntilanak itu siapa sih? Ya. Nah, seperti kita mempunyai anak diberi nama kan gitu. Iya. Tapi siapa yang memberi nama kuntilanak? Betul. Nah, kita tahunya dari orang-orang tua dulu lah. Iya. Nah,
turun temurun akhirnya tetap dikatakan kuntilanak. Tuyul Kuntilanak ya, juga Pak. berbeda-beda. Oh, Kuntilanak ada kuntilanak yang putih, Hmm. ada juga kuntilanak yang merah. yang bikin beda apanya, Pak? Ya warnanya dong. Betul, warnanya mah Pasti. memang beda deh. Mungkin dari segi masalah kelas ya. Oh. Kelasnya itu jelas berbeda. Dari mulai tuyul, pocong, kunti, ya kunti merah, suka ada juga genderuwo dan bermacam-macam jenis. Yang namanya jin kan bisa berupa-rupa. Iya. Betul. Berarti beda kelas tuh artinya beda dalam segi Ilmunya ilmunya atau gitu, Pak, atau bedanya? Mungkin dari bukan masalah dari ilmu ya. Kalau ilmu kan susah juga ya mengatakan ilmu. Tetapi dari segi masalah kelasnya kayak tuyul itu mungkin di bawah naungan genderuwo lah. anak buahnya mungkin ya. Kayak kuntilanak mungkin itu anak buahnya genderuwo kan. Berarti Gundurwo ini tuh kayaknya mungkin rajanya ya gitu. Bisa dikatakan rajanya, ada juga di atasnya, cuman ke atasnya belum pernah kan, ada Iya, yang iya. tahu kan. Gitu. Iya. Makanya orang Kalau alam itu ya. tahunya dari masalah tuyul, dari masalah kuntilanak, terus ada kuntilanak merah, dan ada juga genderuwo. Terus kesannya orang-orang nggak tahu kan. Apalagi gitu, Apalagi banyak. namanya Sundar bolong kan, ya. yang bisa semua itu kan bisa dikatakan hanya satu jin aja ya. Iya, Ya, betul. Jin. kalau makhluknya mah jin ya, Pak ya. Makhluknya jin, cuman namanya aja yang berbeda-beda. Oke. Nah, kalau ada lagi, Pak, namanya teh arwah penasaran, cenah deh. Arwah penasaran. Dan menurut pandangan Pak Agus, ada nggak sih arwah penasaran tuh, Pak? Arwah penasaran, yang menurut aku sih nggak ada ya namanya arwah penasaran. Karena itu memang suatu cerita atau suatu cerita dari novel, Ya. baik dari film. Iya, Nah, iya. itu ceritanya arwah penasaran, tapi kenyataannya kayak susternya Sod. Ya, Nah, kan itu hanya suatu cerita saja ya. Iya, betul. imajinasi Aslinya gitu, Pak. nggak Ya. ada, kan? Iya, iya. Iya, Nggak iya, ada. iya. Nggak ada susar ngesot, nggak ada arwah penasaran. Iya. Iya, iya. Karena kan Mungkin kalau arwah yang dikatakan nggak penasaran itu cerita hanya cerita. ya, karena kan kalau menurut pemahaman saya kan namanya orang atau manusia kalau udah Aduh, makasih banyak atur Mas Eko. nuhun, Mas Eko. Kalau orang sudah meninggal mah ya sudah nyapanya. Iya. Nggak ada urusan lagi ya, Pak ya? Iya. Alamnya kan udah berbeda. Betul, udah di Alam alam barzah. kubur. Memang udah berbeda, nggak bisa dikatakan arwah penasaran. Iya. Atur Itu nuhun, bisa. Mas Eko. Jazakallahu khairan. Nah, kalau misalnya Pak, nah Pak Gus pernah kan sekarang Aduh, bagus lagi kade, bagus. Terus sebelumnya masa kayak nambut artos gitu. Bagus sambil minum bagus. kopi, Bismillah. Pak. Ya, Masih panas bagus. Aduh. Bagus sambil ngerokok bagus. ya. Berarti kalau seperti itu, Pak, sikap kita buat nyikapin adanya fenomena-fenomena makhluk gaib itu menurut Pak Agus kayak gimana, Pak? enjoy saja, Bawa enjoy, bawa kalem, Enjoy Pak. saja. tenang aja, enjoy. Yes. Nggak usah takut, nggak usah panik. Benar lang. Benar lang. Sekarang secara logika gini ya, orang jahat pasti akan mencelakai kan gitu ya. Ya, Tetapi ketika kita ketemu suatu saat dengan Makhluk halus. makhluk gaib Baik. atau makhluk halus seperti itu, nggak mungkin langsung akan mencelakai. malah Iya. kita yang celaka. Iya. Santai aja, enjoy aja. Jadi kalau kita takut malah kita tuh jadi Nah, jadi celaka. jadi ngantai. Nah, Ku pamalas orang ngantinya Ya, celaka dengan kelakuan sendiri. Iya. Benar. Yang penting kita nggak usah takut sama makhluk-makhluk seperti itu. Memang ada ya, Iya. memang ada, bukannya nggak percaya, percaya ada. Emang ada, Cuman betul. kita bawa enjoy aja. Yes. Nah, itu bisa dibikin itu ya, kuat ya.
enjoy aja. Tetapi kalau kita ketemu sama orang yang jahat, nah barulah waspada. Betul, betul. Tapi kalau ketemu sama makhluk halus seperti itu, ya nggak perlu waspada, Mm-mm. enjoy aja. Enjoy aja. Karena dia nggak akan Cuekin aja. melukai, Iya. ya bagaimanapun juga nggak akan melukai. Belum pernah Ayah nu maut kujuri gitu sama seumur hidup Agus ya dengar ada makhluk halus nyekek gitu, membunuh langsung atau iya. mencekik atau menusuk, Menusuk. Oke. belum pernah. Mm-mm. Hanya dia aja yang memperlihatkan wujudnya dia. Kita aja yang takut. Mm-mm. Nah, Betul. Oke. celaka kita itu apa? Karena ketakutan. Oke. Mm-mm. Memang wajar. Semua orang pasti takut ya. Iya. Karena alamnya lain. Betul. Dua alamnya, alam kita, alam dia. Pasti suatu saat ketemu pasti takut, wajar Iya. takut. Tapi takut itu redam aja. Oh, enjoy. Betul. Cara kita untuk meredam ketakutan seperti apa, Pak? Ya, merenang kita baca aja lah sebisa mungkin baik Al-Fatihah, surat Anas atau Kulhu yang sebagainya lah. Yang kita mampu aja. Jalanin aja. Nggak akan mencelakai, nggak akan. Oke. Pernah suatu pengalaman. Oke. Kumaha, Pak? Pak Agus pernah pergi ya naik motor. Oke. Pulang itu jam 11 malam. 11 Dalam malam. keadaan posisi hujan rintik-rintik. Hmm. Nah, ketika di jalan itu ketemu sama perempuan. Nah, ketika didekatin, nah udah terasa kan. Hmm. Cantik nggak Pak itu? Kalau orang normal, mungkin bulu kuduk nggak akan berdiri. Iya. Kalau orang normal. Tetapi ketika saya dekati, ya mau menolong, mau bareng diajak bareng, mau apa. Ketika mau mendekati, wah bulu kuduk itu mendiri. Langsung Nah, berdiri. disitulah mungkin ini lain kan. Oke. Di situ juga udah terasa sih. Tapi apakah mencelakai? Enggak. Enggak. Iya. Apakah membunuh? Enggak. Mengejar juga enggak. Ketika saya pergi ya dia jalan sendiri aja gitu. Oh. Nah disitulah kalau kita takut langsung bisa-bisa celaka kita. Betul. Main Panik gas langsung gitu, panik Pak, gitu ya. Kalau panik. gitu. Nabrak. Awal mau menolong kan tiba-tiba udah dekat, wah terasa sekali bulu kuduk itu merinding Merinding. kan main kan. Oke. Ya, itulah mulai terasa. Oh. Tapi kalau orang asli mungkin enggak. Cuek gue banyak. Cuek aja. Nah ketika ditanya juga 2 kali, Neng mau kemana? Ayo, Diem. Diam aja, Oh. enggak ngasih respon apa-apa. Oh, udah jelas kan gitu lah. Oh. Jam berapa itu tuh, Pak? Jam 11 malam tadi? Setengah 12. Oh. Cuman harinya lupa. Hmm. Harinya lupa. Saya ada pertanyaan teh gini, Pak. Kenapa makhluk halus itu selalu malam, Pak? Kalau siang kita seolah-olah berani kan gitu ya. Karena selalu dikaitkannya itu makhluk halus itu muncul ketika malam. Apakah memang harus malam, Pak? Menurut informasi ya ada juga yang sore ya. Yang sore ada. Yang kebetulan sore ada. Tapi kebanyakan sih memang malam ya. Karena malam itu nggak ada matahari. Makanya suasananya malam itu tenang, sepi, sejuk. Walaupun dalam keadaan posisi hujan ya. Tenang, adem, sejuk, mungkin enak. Tapi kalau siang mungkin lain cerita. Panas mungkin, kebakar. Oke. Karena sifatnya itu nggak mau diganggu kan. Oh iya. Nggak mau diganggu ininya yang di tempat-tempat sepi. Nggak mau ada aktivitas. Itulah senangnya. Kan kita kalau kita kan sebagai manusia kan kita nggak bisa ngelihat ya, Pak ya. Ya. Nggak bisa melihat mereka. Terus misalnya nih, Tapi kalau jin bisa melihat kita. ya posisi kan kita nggak bisa ngelihat mereka. Anggaplah misalnya dia udah menempati satu tempat nih, Pak. Rumah lah katanya. Rumah misalnya. Terus kita tuh nempatin rumah itu, Pak. Ternyata dia tuh merasa Terganggu. sama kehadiran kita. Padahal posisinya kan Kita kan kita kontrak juga ya. punya hak untuk Iya. menempati rumah itu. Menurut Pak Agus gimana? Emang betul ya. Kita Bagus. nggak bisa melihat
tetapi mereka bisa melihat. Kita nggak tahu aktivitas dia seperti apa Iya. Betul. di rumah tersebut. Hanya kita mengisi rumah itu, ya. Hmm. Tetapi pasti setidak-tidaknya mempunyai rasa ya. Ya. Nah, tinggal kitanya aja yang bisa menjalankannya. Gimana caranya itu tempat itu bisa enak, Hmm. ya, dengan membaca surat-surat yang lain Ayat suci lah ya. pengajian, Hmm. Oke. ya, untuk menyempurnakan tempat-tempat itu. Hmm. Dan insya Allah pasti bersih. Oke. Tapi dalam artian bukan kita mengambil alih tempat Bukan. mereka, Pak. Bukan. Bukan. Bukan, kita bukan mengambil alih tempat mereka ya, karena kita ini di dunia berbeda dengan dia ya. Iya. Kita satu contoh aja, membeli satu perumahan. Oke. Banyak perumahan. Apakah tahu nggak sebelumnya perumahan itu tempat Bekas orang apa? itu? Iya. Iya. Semua orang pasti menginginkan suatu perumahan, Iya. Betul. ingin di tempat tinggali. Tapi kan kita nggak tahu di dalam rumah itu seperti apa. Iya, iya, Kita iya. nggak tahu karena kita nggak melihat. Betul. Iya. Tapi kalau kita mensyukuri, menikmati dan bersyukurlah Hmm. kepada yang Maha Kuasa, insya Allah pasti aman. Oke. 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 Berarti artinya kan kita nggak perlu takut gara-gara Nggak itu perlu ya, Pak ya. Hmm. Oh. Nggak perlu takut, bawaannya obat tenang aja. Yang penting kita bersyukur aja, punya rumah. Kan. Iya. Iya, iya, Pak. Dan rumah itu mungkin harus dipakai ibadah lah ya. Jadi biar yang kayak gitu kan jadi takut dia itu jadi gak betah mungkin ya. Kalau rumah yang dibacakan ayat suci ya, ya bagus ya. Ya, kayak syukuran, pengajian. Ya pengajian gitu ya. Sama Syukuran. baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Iya. Insya Allah pasti bersih. Iya betul betul. Iya. Yang penting niat kita pindah ke rumah itu apa? Iya. Iya. Ingin selamat, kan ingin Betul. tenang. Betul. Semua sama. Hmm. Yang menginginkan satu keluarga, ingin mempunyai satu rumah, itu keinginan yang paling tinggi. Kan? Betul. Pengen punya rumah. Saya juga pengen Pak. Paling tinggi itu keinginan itu. Iya. Yang ditanyakan itu rumah di mana, alamat di mana kan enggak. Iya. Iya, iya. Seperti itu kan. Iya. Hmm. Berarti nggak ada artinya kita merebut tempat mereka ya, Pak ya. Nggak ada. Hmm. Oke. Terus bagus gini, kadang-kadang gini kan kalau kita masuk ke satu ruangan yang asing ya Pak Gus ya. Misalnya kita main nih ke rumah teman. Dan di rumah teman itu pada saat kita mulai masuk ke satu ruangan, tiba-tiba kayak yang sesak napas Pak Gus. Jadi kayak yang kok hawanya tuh nggak enak, terus kayak yang berat si napas tuh. Apakah mungkin di situ tuh emang ada gitu? Mungkin juga ada ya aura-aura seperti itu, tapi kita tidak terlalu berlebihan ya. Yang penting niat kita datang ke situ baik kan. Yang penting kita baca-baca aja sebisa kita. Oke. Kalau memang kita merasakan ini ruangan ini nggak enak nih, pasti sebelumnya juga udah mempunyai rasa. Iya betul. Biar bagaimanapun juga yang nggak memahami, yang nggak mengerti, kalau masuk ke tempat yang ada hal-hal semacam makhluk itu pasti terasa. Nah, oke. Cuman kita nggak bisa Iya. nggak bisa membayangkan ini apa, hanya bisa merasakan saja. Berarti indikatornya itu ada di tubuh kita ya bagus ya. Ya, tuh, Kayak kita rasa. yang mempunyai respon itu Iya. kita. Oh, kayak tiba-tiba ada yang asa Yang- hangat panas gitu. Yang sering terjadilah pengalaman-pengalaman Iya. itu ketika kita masuk ke tempat ruangan-ruangan hal-hal semacam itu, yang dirasakan itu merinding. Merinding. Itulah yang biasanya. Cuman kita nggak tahu di situ ada makhluk apa Iya ya. nggak tahu. Nah, kita juga udah dikasih tanda. Merinding ya. Merinding itu teh udah Jadi dikasih tahu. mending dihindari aja bagus ya. Lebih baik hindari aja. Oke. Jadi pada saat kita masuk ruangan tiba-tiba bulu kuduk merinding, udah tutup lagi aja, mending hindari. Hindari. Oh, iya. Oke. Karena kita kan nggak tahu. Iya betul. Dia tahu, kita nggak tahu. Iya. Kalau balik lagi tadi Pak Gus, kan menurut pengalaman Pak Agus kan tidak ada yang
makhluk halus yang mencelakai Pak ya. Tapi kalau beda halnya dengan misalnya yang santet. Disuruh seseorang mungkin ya. Ah, itu kan artinya kan Mencelakai ada lewat niat perantara makhluk halus seseorang gitu kan. yang ingin mencelakai Hmm. melalui makhluk halus. Nah, Itu itu gimana Pak? tergantung niat orangnya ya. Orangnya itu ingin mencelakainya dengan hal semacam itu, memang itu dosa besar ya. Betul. Ya, dosa betul. besar. Dosa besar, sangat berat. Tinggal dia aja yang menanggungnya kan itu ya. Ya, Hmm. Nah, namanya orang yang menggunakan hal-hal semacam itu, yaitu ya sebetulnya tidak diperbolehkan betul. menurut agama ya. Iya. Ya, Dengan menggunakan hal-hal semacam jin, Sihir lah ya, sihir ya. mencelakai seseorang. Sebetulnya kita aja yang kuatnya, ya, kuat untuk menghadapinya seperti itu. Tapi dipikir lagi tujuannya apa kan itu ya? Mencelakai seseorang itu tujuannya apa? Hmm. Apa dia itu sakit hati Hmm. karena nggak berani, akhirnya lewat menggunakanlah belakang. hal-hal semacam itu. Iya. Ya, Nah, sebetulnya sih itu banyak sih ada ya, hal-hal semacam itu. Tapi biasanya hal-hal semacam itu tuh orang-orang tertentu ya, ya. orang-orang tertentu. Kalau di masyarakat kita masih enggak. Hmm. Berarti kalau gitu mah yang jahatnya justru manusianya Pak ya. Betul, yang manusianya. Ya kan? Iya. Karena Dan itu mah ada kan hanya alat. ya, dia Iya. hanya alat, dijadikan alat. Makhluk seperti itu bisa dibilang disuruh jahat bisa, Disuruh disuruh bisa. baik juga Oh, bisa. oke. Mungkin itu dua-duanya juga berat ya, tapi Iya. nyuruhnya lebih berat, Iya. yang melaksanakan juga kayak dukun itu berat juga. Iya. Jelas. Dua-duanya itu pada berat. Oke. Ya memang ini kan tidak semua orang memahami hal ini ya Pak Gus ya. Ya, Karena kan apalagi kita kan orang awam lah. bagus juga tidak memahami semuanya, cuman hanya suatu pengalaman-pengalaman yang sering terjadi, Oke. dialami, ya semacam itulah. Ya, ya. Nah, kalau case misalnya yang ketempelan Pak. Ada misalnya yang bahasanya ketempelan. Iya. Ada makhluk halus yang menempel ke badan kita. Ikut mungkin ya. Itu karena apa Pak? Biasanya apakah Dia bogoh dia gitu. suka atau apa? Kenapa sampai dia tuh bisa Ikut nempel? gitu. Itu lamun cek bahasa Sunda, lempeh Yuni kan intinya. Lempah Yuni. Lempeh Yuni. Lempah Yuni. Lempeh Yuni. Cuman sebetulnya sih aura-auranya saja lah. Aura dari seorang itu. Dari orang itu aja sebetulnya. Dari makhluk-makhluk itu, sehingga lah kejadian seperti itu. Oke. Salah satu contoh kesurupan kan gitu ya. Iya. Tiba-tiba kesurupan. Memang itu ada yang terjadi, sering terjadi. Cuman dalam waktu yang berbeda gitu ya. Di tempat apa? Iya. Nah, gitu ya. Kalau kita misalnya di tempat yang angker, mungkin juga kan. Tapi kalau misalnya itu makhluk halus mendekati kita, otomatis biar bagaimanapun juga tetap otomatis bulu kuduk merinding kan gitu ya. Iya. Nah dari situlah nggak bisa mengendalikannya, nggak istighfar ya. Iya. Itulah yang jadi penyebabnya itu. Oke. Menarik. Berarti Tapi saya kalau kita setidaknya bilang istighfar, baca ayat-ayat lain, mungkin nggak akan. Ya. Berarti kita juga harus ngendaliin diri kita ya Pak ya. Iya, Tetap. diri kita harus dikenalikan sama diri kita. jangan terbawa suasana sama rasa takut. Itu bahaya ya. Kalau ada orang yang mikir, oh di sini takut, jangan kita ikut takut juga. Karena itu kan suatu omongan yang belum jelas. Belum tentu. Betul. Oke. Sekarang bilang takut. Nah, takut itu seperti apa? Iya betul bagus. Kadang kalau misalnya kita yang nggak tahu apa-apa nih ya, tahu-tahu dapat
dapat informasi nih. Takut, Hmm. orang Di takut. di pohon ini tuh banyak yang melihat anu. Hmm. Nah, karena kita mah asalnya nggak tahu, lewat kan bisa Biasa aja. aja. Tapi pas sudah tahu nih, sudah tahu, tiba-tiba jadi ada perasaan Rasa takut. takut. Nah, orang yang Sieun. ngasih tak bilang di sini ada ini takut. Nah, apa dia menakut-nakutin kan Ya. Iya, Atau iya. pernah mengalami. mengalami kan Betul. kita nggak tahu. Iya. Oke. Jadi kasugesti lah kasarnya gitu ya. Tapi kalaupun memang pernah mengalami, Pak. Misalnya contoh, kita pernah melihat sesuatu di rumah ataupun di pohon. Baiknya kita menceritakan ke orang lain atau tidak? Nah, tidak, jangan. Menurut Jangan Bagus ya. bagaimana? Jangan. Mending di Apa seperti itu bisa ya, bisa tidak. betul Oke. betul. Kalau Walaupun kita- benar dia tuh ngelihat misalnya, Pak. Misalnya benar, udah hanya itu sekilas aja. Oke. Mungkin kan. Tapi Untuk kalau kita pribadi ya, Pak, ya. kita pribadi kalau misalnya diceritain, nah nanti orang yang kita ajak ceritain ngomong lagi, Iya. jadi ujung-ujungnya rame kan. gitu Oke. ya. Itu satu pelajaran juga sih Cuman sebenarnya. kalau misalnya ada suatu tempat nih ya yang sering misalnya banyak penampakan, lebih baik kita kasih tahu. Cuman agar orang itu nggak lewat situ. Jadi mending lewat jalan lain. Takutnya mungkin dia lewat, taunya dia melihat jadi panik kan kalau lagi pakai motor gitu. Ya lamun ngeganggu, lamun temanya nggak Iya, usah. tuh. betul. Intinya niat kita lah. Mm. Kalau dengan masalah hal-hal semacam itu intinya niat kita. Heeh. Kita akan mengganggu mereka enggak, Iya. gitu lah. Kalau misalnya kita jalan ke tempat yang angker gitu. Mm-mm. Nah, kita lewat, niat kita mau kemana? Mau satu tujuan, tetapi tidak ingin mengganggu, ya mungkin nggak akan mengganggu. Betul. Soalnya kan dulu pernah waktu kuliah, kan saya kuliah di di Setiabudi. Si kosan itu ada di Taman Sari. Katanya pada saat itu saya pulang tuh sekitar jam 1 malam. Yang biasanya saya lewat ke Babakan Siliwangi, karena sering mendengar kalau malam-malam suka ada yang ngeganggu, makanya saya jadi tiap malam tuh nggak lewat situ, lewatnya ke Balubur. Sebetulnya sih kalau kita langsung melihat sendiri ya pasti percaya ya. Heeh. Kalau kita hanya mendengar katanya dan katanya, Betul, dari cerita-cerita orang gitu. itu dari mulut orang itu katanya itu beribu-ribu. Dari orang ini katanya, dari orang Iya, ini betul, katanya, betul. sumbernya itu kan nggak jelas. Iya. Tapi kalau kita melihat langsung dengan mata kepala sendiri, oh iya di sini ada. Iya, Tapi kalau misalnya katanya kan susah juga iya, betul. untuk dipercaya, susah kan gitu. Mm-mm. Iya, kadang jadi ada sugesti gitu kan, jadi ada bayangan-bayangan, jadi kita tuh punya imajinasinya liar gitu. Ya. Mungkin tahu-tahu ada yang lewat gimana ada anak kecil sambil bawa boneka gitu kan. Jadi aneh-aneh gitu. Oke. Berarti kalau tadi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran sih, pertama, pada saat kita mendengar tentang informasi-informasi di satu tempat adanya penampakan, lebih baik kita, kalau tadi dari sisi penelusuran kan sudah kita telusuri, yang tadi Pak Agus sampaikan ternyata tidak ada. Tidak ada. Terlepas tidak ada itu apakah memang posisinya Malu-malu. gaibnya sedang tidak ada atau memang tidak mau menampakkan. Tapi tadi sudah ditelusuri memang tidak ada, walaupun cerita dari pedagang-pedagang sekitar yang Nasi suka goreng lewat, terutama ya, nasi goreng. informasinya seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa dilakukan penelusuran itu? Untuk membuktikan supaya ketakutan itu tidak menguasai diri kita. Iya. Karena ketika ketakutan itu menguasai diri kita, malah itu yang akan mencelakai. Betul. Ya Pak ya. Lalu tadi poinnya juga tidak ada makhluk halus yang mencelakai. Betul. Kecuali kalau dia disuruh. Iya. Nah artinya yang lebih jahat itu bukan makhluk halusnya, Orang yang menyuruh. manusianya sendiri Betul. yang jahat.
Lalu tadi ada juga informasi apabila kita mengetahui adanya aktivitas makhluk halus, lebih baik disimpan aja untuk diri kita sendiri. Jangan disebarluaskan. Tidak perlu disebarluaskan, yang nantinya malah jadi rame, Iya, malah jadi takut iya. orang Betul, sekitar. betul. Oke, bagus. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Terima kasih Pak Agus untuk pengalamannya, untuk sharingnya. Itu juga nambah wawasan kepada kita. Jadi poinnya, jangan rasa takut ini menguasai diri kita. Karena ketika rasa takut itu menguasai diri kita, justru itulah yang akan mencelakai diri kita. Kita cukupkan sekian di episode Babagi kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak?